Al-Biruni merupakan seorang ahli matematikawan, ahli astronomi, ahli geografi, dan filsuf yang hidup di era keemasan Islam. Dia merupakan salah satu dari orang yang pernah mencoba untuk mengukur ukuran bumi. Metode yang digunakan oleh Al-Biruni adalah dengan menggunakan sebuah gunung. Nah, sebelum itu kita harus tahu berapa tinggi dari gunung itu. Nah, untuk mencari tinggi dari sebuah gunung, kita bisa mengukurnya dengan melakukan pengamatan di suatu tempat. Kita melihat ke titik puncak gunung tersebut dan kita akan mendapatkan sudut A. Lalu kita mundur dengan jarak D dari titik pertama yang akan menghasilkan sudut B, sudut yang lebih kecil daripada sudut A. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan dua segitiga, yang satu dengan sudut B dan yang satu dengan sudut A. Lalu untuk segitiga dengan sudut B, tan B sama dengan H per D ditambah L. Kali kedua ruas dengan D ditambah L menghasilkan tutup kurung D ditambah L dikali tan B sama dengan H. Bagi kedua ruas dengan tan B yang menghasilkan D ditambah L sama dengan H per tan B. Kita simpan rumus ini lalu lanjut ke segitiga selanjutnya. Tan A sama dengan H per L. Kali kedua ruas dengan L yang menghasilkan L dikali tan A sama dengan H. Bagi kedua ruas dengan tan A yang akan menghasilkan L sama dengan H per tan A. Lalu kita eliminasikan kedua rumus yang kita dapatkan tadi. Yang akan kita dapatkan adalah D sama dengan H per tan B dikurangin H per tan A. Dan karena 1 per tan theta itu sama dengan cot theta yang merupakan perbandingan terbalik, maka kita bisa tulis rumus ini menjadi D sama dengan H dikali cot B dikurangin H dikali cot A. Dan karena ada dua variabel yang sama yaitu H, kita bisa kumpulkan variabelnya. Jadi D sama dengan H dikali kot B dikurangin kot A. Lalu bagi kedua ruas dengan kot B dikurangin kot A, yang menghasilkan H sama dengan D per kot B dikurangin kot A. Dan ini adalah rumus untuk mencari sebuah tinggi dari gunung. Nah, setelah kita bisa mengetahui tinggi dari gunung, kita melakukan pengamatan kedua di titik puncak. Nah, pada saat kita berada di titik puncak, kita akan memiliki sebuah garis horizontal pengamat, yaitu garis yang 90 derajat dengan gaya gravitasi bumi. Lalu kita akan memiliki garis cakrawala atau titik cakrawala, yaitu titik di mana kita tidak bisa melihat lebih jauh lagi di permukaan bumi karena lengkungan bumi yang menghalangi. Nah, setelah itu kita tarik garis dari titik kita berdiri, yaitu titik puncak, dengan titik cakrawala ke pusat bumi yang akan menghasilkan segitiga seperti ini. Kalau kamu ingat, jika seluruh sudut dalam suatu segitiga itu dijumlahkan, maka akan menghasilkan 180 derajat. Maka 180 derajat sama dengan 90 ditambah tutup kurung 90 dikurangin A ditambah B. Lalu kita bisa hapus tutup kurungnya. 90 ditambah 90 itu sama dengan 180. Kurangin kedua ruas dengan 180 yang akan menghasilkan 0 sama dengan minus A ditambah B. Tambah kedua ruas dengan A yang akan menghasilkan A sama dengan B. Yang artinya sudut antara garis horizontal pengamat dengan garis cakrawala itu sama dengan sudut antara titik kita berdiri dengan titik cakrawala. Lalu kita mulai untuk mencari jari-jari bumi. Cos A sama dengan R per R ditambah H. Kali kedua ruas dengan R ditambah H yang akan menghasilkan tutup kurung R ditambah H dikali cos A sama dengan R. Kita kali tutup kurungnya dengan cos A yang akan menghasilkan R dikali cos A ditambah H dikali cos A sama dengan R. Kurangin kedua ruas dengan R dikali cos A yang akan menghasilkan H dikali cos A sama dengan R dikurangin R dikali cos A. Lalu karena di ruas sebelah kanan ada variabel yang sama yaitu R, kita bisa gabungkan variabelnya menjadi H dikali cos A sama dengan R dikali tutup kurung 1 dikurangin cos A. Bagi kedua ruas dengan 1 dikurangin cos A yang akan menghasilkan H dikali cos A per 1 dikurangin cos A sama dengan R. Lalu karena cos A itu berbanding terbalik dengan persekan A, kita bisa tulis lagi menjadi H dikali cos A per 1 dikurangin 1 per sekan A sama dengan R. Untuk melakukan pecahan di bagian bawah, kita ubah 1 menjadi sekan A per sekan A. Dan kita akan mendapatkan H dikali cos A per sekan A dikurangin 1 per sekan A sama dengan R. Lalu kita kali ruas sebelah kiri dengan sekan A per sekan A dikurangin 1 per sekan A per sekan A dikurangin 1. Mengapa begini? Karena jika kita lihat pecahan di bagian atas dengan pecahan di bagian bawah itu memiliki bentuk yang sama. Jika suatu nilai dibagi dengan nilainya sendiri, itu akan menghasilkan 1. Yang artinya ya sebenarnya ini tidak mengubah nilai dari rumus ini. Cuman ini dapat mengubah bentuknya. Dengan begini, pecahan di bagian bawah akan saling mengeliminasi yang akan menghasilkan H dikali cos A dikali sekan A
per sekan A dikurangin 1 sama dengan R. Dan karena cos A itu berbanding terbalik dengan sekan A, artinya jika cos A dikali sekan A itu sama dengan 1. Jadi kita bisa ubah menjadi H per sekan A dikurangin 1 sama dengan R. Dan ini adalah rumus untuk mencari jari-jari dari bumi kita. Setelah Al-Biruni mendapatkan rumus ini, ia melakukan eksperimen di sebuah bukit yang berada di wilayah perbatasan India dan Pakistan. Tinggi bukit itu adalah 611 cubits, suatu unit pengukuran yang digunakan pada saat itu, yang merupakan sekitar 311,6 meter. Lalu sudut A yang dia temukan adalah sekitar 0,56 derajat. Lalu kita substitusikan variabel yang kita ketahui, yang akan menghasilkan 6.523 kilometer. Dan hasil ini cukup akurat dengan ukuran aslinya, yaitu sekitar 6.378 kilometer. Nah, dengan mengetahui ukuran bumi, kita juga bisa mengetahui nilai lainnya. Contohnya adalah berat dari bumi itu sendiri.